Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 TPB 52A Prodi Teknik Informatika akan menjelaskan tentang penerapan motor listrik sederhana pada kumparan tembaga RBL Fisika Dasar 2 Institut Teknologi Sumatera. Hai, nama saya Bilka Antara dengan NIM 120 140 141. Nama saya Gedi Melia Swanda dengan NIM 120 140 147. Muhammad Hadi Arsa, NIM 120 140 150. Muhammad Ibnu Prayogi, NIM 120 140 152. Abi Lutfi Ramdan Fadilah, NIM 120 140 151. Fadilah Fauzamda, NIM 120 140 153. Homo polar motor ditemukan oleh Faraday setelah Hans Christian Ørsted mempublikasikan teori elektromagnetisme pada 1821. Homo polar motor merupakan gelombang elektromagnetik yang terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi secara terus-menerus. Pada alat ini, kumparan tembaga bisa berputar karena aliran arus listrik dari baterai. Tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk membuktikan adanya gaya Lorentz yang timbul akibat adanya kawat berarus atau muatan listrik yang bergerak ketika berada dalam suatu medan magnet. Motor listrik termasuk ke dalam kategori mesin listrik dinamis dan merupakan sebuah perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Cara kerja motor listrik. Arus listrik dalam medan magnet akan menghasilkan gaya. Jika kawat yang dialiri listrik dibengkokkan menjadi sebuah loop atau lingkaran, maka pada kedua sisi loop akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torque untuk memutar kumparan. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnet yang dihasilkan oleh susunan elektromagnetiknya disebut kumparan medan. Gaya Lorentz adalah gaya yang dialami karena gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz timbul karena adanya muatan listrik yang bergerak atau adanya arus listrik di dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik I dan induksi magnetik yang ada. B. Prinsip gaya Lorentz diterapkan di motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar seperti berikut. Gaya Lorentz pada kawat berarus listrik ketika sebuah kawat dengan panjang L dialiri arus listrik sebesar I dan diletakkan pada suatu medan magnetik sebesar B, maka akan timbul gaya Lorentz pada kawat tersebut. Dengan antara gaya Lorentz dan definisi dari listrik, maka dapat dihitung gaya Lorentz pada kawat yang lurus dan stasioner, yaitu rumus gaya Lorentz adalah F sama dengan B dikali I dikali L sin theta, dengan F adalah gaya magnet, B adalah muatan medan magnet, I adalah kuat arus listrik, L panjang kawat, dan theta adalah sudut di antara B dan I. Gaya Lorentz juga bisa ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Selanjutnya kita akan melihat alat dan bahan dalam pembuatan penerapan motor listrik sederhana pada kumparan tembaga. Yang pertama ada gunting, ada amplas, ada slot tip, ada korek, ada gelas plastik, ada kabel listrik secukupnya, ada baterai, ada pipa untuk kumparan nanti, ada paku, dan ini kumparan tembaganya dan magnet.
Oke, selanjutnya ialah langkah-langkah dari pembuatan alat motor listrik sederhana ini ya. Jadi pertama tuh kita bolongin badan-badan dari gelas plastiknya supaya kabel yang nanti akan kita masukkan dapat kita masukkan secara lancar. Dan di sini kita memerlukan 2 kabel dengan panjang secukupnya supaya nanti bisa membuat kumparan tembaganya mengayun di atas magnet yang telah diletakkan di atas gelas plastiknya. Oke, kalau begitu saya percepat video ini. Dan setelah itu kabel-kabel tadi direkatkan kepada gelas plastik dengan menggunakan selotip agar tidak longgar-longgar. Dan setelah itu sambungkan kabel ke baterai di bagian plus dan minusnya. Dan akhirnya hasil dari alat kami seperti berikut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari alat yang kami buat adalah yang pertama, alat ini sangat mudah dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana. Yang kedua, alat ini mudah dibawa kemana saja. Yang ketiga, dapat dibuat dengan biaya yang murah dan cukup mudah untuk membuatnya. Selanjutnya, yang keempat, walaupun mengantarkan listrik, percobaan ini tidak berbahaya karena menggunakan batu baterai dengan voltase yang rendah. Selanjutnya, kekurangan yang pertama adalah dengan menggunakan batu baterai, maka arus listrik yang menjadi sumber tenaga dari berputarnya kumparan tembaga ini terbatas. Yang kedua, alat ini belum dapat diaplikasikan pada bidang yang cakupannya luas karena masih berbentuk alat yang sederhana. Kesimpulan pertama, banyaknya baterai yang disusun secara seri mempengaruhi kecepatan putaran dari kumparan yang menjadi lebih cepat karena semakin besar arus, semakin besar gaya magnet yang ditimbulkan. 2. Semakin banyak jumlah lilitan, maka kawat tembaga akan berputar semakin cepat. 3. Semakin jauh jarak magnet dari kumparan lilitan, maka putaran kawat tembaga akan semakin lambat atau tidak berputar. 4. Putaran kawat tembaga mengikuti arah letak magnet dan berputar melawan magnet yang searah. Sekian dari kelompok kami, begitulah penjelasannya. Mohon maaf ada apabila kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parah.